Balik lagi di acara Sparring, seputar pertanyaan ringan. Sebentar, mau dibawa kemana nih alat? Lagi syuting. Nih, aku mau kasih tahu, mesin CO2 promo Ramadan dari harga 85 juta cuma jadi 60 juta aja loh. Sudah AKL, plus dapat satu free produk spesial dari kami seharga minimal 15 juta. Promo hanya berlaku di bulan ini aja ya. Keren. Nah, sono. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai, nah saya mau ngenalin dulu nih produk yang ada di depan saya. Oke, Pak, boleh kita Boleh. langsung. Ini ada kopi ya. Ini produk dari mana Pak? Ini dari Love Bun. Love Dia Bun. one of the best di toko roti di GLC. Jadi mampir aja, harganya juga affordable banget, murah banget lah pokoknya. Mampir. Produknya enak kok. Produknya enak. Roti lucu lagi. Bentuknya ya. Tuh. Ini juga sama nih bentuknya, ada jagungnya, Ada padahal ini jagung. bukan jagung ya. Nah, Apa bener jagung ya? jagung itu. Oh jagung. Belum saya buka, belum belum Iya buka kita puasa puasa soalnya. Iya, soalnya. bener. Oke, ini dari Love Bun, teman-teman. Nah, ini kan GLC. GLC tahu nggak Pak di mana Pak? Green Lake City, Green Lake City. Tepatnya di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat, teman-teman. GLC. Ya, langsung aja ya ke pertanyaan dari beberapa nih kebetulan banyak juga nih yang nanya-nanya nih di platform media sosial kita ya. Yang pertama Pak, pertanyaan untuk masalah teknis ya. Jadi ini ngebahas untuk masalah laser medis dan mesin estetik. Pertanyaan pertama, apakah mesin estetik perlu diservis walaupun masih normal? Nah, ini nih. Kalau kayaknya ini agak kurang tepat nih. Mhm. Jadi kalau mesin itu masih normal, nggak perlu diservis. Oh Yang gitu. perlu dilakukan adalah maintenance aja. Maintenance itu kan sebagai langkah preventif kan untuk Betul. pencegahan kan. Jadi lebih baik di maintenance aja. Karena apa namanya mesin dipakai jalan terus itu pastilah butuh perawatan, komponen-komponennya juga butuh perawatan. Kemudian juga nanti ada sisa-sisa kotoran juga itu juga harus dibersihin, air juga harus dicek. Kayak gitu aja sih. Kalau servis sih enggak. Oke. Nih kalau untuk maintenance ini biasanya dilakuin itu sebulan sekali kah atau seminggu sekali atau gimana itu Pak? Baiknya gitu? Tergantung ya. Jadi kalau di mesin kira-kira kepakainya Mhm. hampir setiap hari, lebih baik itu di 2 bulan sekali. 2 bulan sekali? Iya, di Oke, 2 bulan sekali lebih baik, 2 bulan sekali. Biasanya kan tiap mesin kan beda-beda kan ya, betul. beda-beda. Ada yang kepakainya hampir setiap hari, kemudian ada yang 2 hari sekali dan lain-lain. Tapi kalau memang kliniknya rame banget, rame banget lah pokoknya 2 bulan sekali juga oke. Baiknya lebih baik lagi kalau sebulan sekali. Jangan lupa kalau maintenance hubungin Intek maintenance. Bener. Teman-teman kalau untuk, buat maintenance alat, konsultasi untuk masalah, di alat-alat estetik yang bermasalah lah intinya bisa langsung hubungin ke Intek ya teman-teman. Bisa DM, WhatsApp, atau chat langsung ke TikTok juga bisa, ya Pak ya? Bisa, boleh. Oke. Ini kita masuk pertanyaan yang kedua. Mhm, Kenapa energi laser terasa berbeda walaupun settingannya itu sama? oke. Sebetulnya ini masih ada hubungannya sama pertanyaan yang pertama. Pertama. Karena apa? Karena tadi kalau alat dipakai itu Mhm. ada sisa pembakaran, ada sisa karbon, kemudian juga ada sisa kotoran-kotoran dari kulit. Nah, biasanya sisa-sisa kotoran itu tuh nutupin lensa, si lensa. Oh, nutupin, iya Iya, betul. biasanya tuh nutupin lensa. Jadi energi yang harusnya keluar itu 100%, ini cuma 70 sampai 80%. Wah, Yang ini bikin parah pengaruh apa? banget ya. Yang Mhm. yang 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 bikin parah itu ketika, apa namanya, mesin itu kita udah ngerasa nih, misalnya kalau mesin baru nih, sebulan pakai oke, 2 bulan pakai oke, 3 bulan pakai kok ngerasa ada perbedaan nih, biasanya power 1 ini butuh power 3 Mhm. gitu. Itu kalau kita diemin, nanti ketutup,
begitu ditembak lasernya berbalik rusak mesinnya, Oh. pasti rusak mesinnya. Biasanya problemnya itu di mana itu, Pak? Kalau untuk problemnya kalau lasernya balik nembak, Heeh. itu bisa jadi di lensanya juga, bisa jadi di ada komponen IC-nya juga, Oh gitu. kayak gitu. Ada beberapa sih, ada beberapa yang Mhm. kena. Kita masuk pertanyaan berikutnya nih ya. Mmm, Apa yang membuat energi laser kadang tidak stabil? nah ini ada beberapa variabel nih, Dik. Ya. Jadi dari komponen bisa, Mhm. kemudian cooling system itu juga bisa. Oh bisa juga. Dan yang paling common nih, yang paling common dan paling krusial adalah tegangan listrik tidak stabil. Oh lagi-lagi ke listrik ya? Iya, Listrik. Itu karena apa tuh? Mau jelasin, Pak? jadi listrik inputnya misalnya 220 volt Mhm. masuk ke PSU kan. Ya. Dari PSU itu nanti dibagi lagi tuh. Nah, kalau seandainya inputnya aja kurang dari 220 volt, itu apa namanya, si lasernya itu udah pasti energi yang dikeluarkan itu ya sejumlah itu. Oh. Nih coba nih, Heeh. Ki, Wah Ki Rizky coba lagi. Ki. Oke, Ki. Nah, Cakep. Sip. Mantap, Ki. Coba jelasin, Ki. tuh tadi ini apa namanya, ada dokter tanya energi laser nih nggak stabil tuh kenapa? Tuh. Banyak kan. Kayak Bang bilang tadi memang banyak kan, ada komponen, ada cooling system sama ada listrik. Cuma memang benar listrik itu yang paling krusial. Karena kan listrik itu masuk ke PSU ya Bang, ke PSU. Nah dari PSU baru itu diarahin ke si kapasitor atau si penyimpanan daya nih, dia nyimpen nih. Nah baru nanti setelah itu dia nembak ke arah si laser. Nah laser itu baru ke optik lah istilahnya gitu. Itu umumnya lah gitu ya, kita ambil luarnya aja. Nah kalau misal listrik yang masuk itu dikit atau setengahnya dari rata-rata ukuran PSU nih, harusnya 220 tapi masuk ke 110, efeknya apa? PSU ini nih ngeluarin daya ke si kapasitor ini kecil juga. Akhirnya yang harusnya kapasitor bisa ngeluarin daya maksimal, karena masuk ke kecil, dia nggak ngeluarin maksimal dong, dikit dong ngeluarinnya. Akhirnya apa? Power yang ke flash tube ini dikit juga. Akhirnya nembaknya nggak maksimal. Powernya yang tadinya harus 100% jadi 50% doang. Karena apa? Karena listriknya nggak stabil. Ki, Gitu. tadi kan ngomong PSU. PSU itu apa sih singkatannya? Power supply Oh, power supply. Betul, Oke, ya. berarti itu berperan penting ya. Penting Power banget. supply, Penting. kapasitor berperan penting juga ya. Di Hintek jual kok PSU. Ada lagi di Hintek. Ada. Ada, teman-teman. Kalau yang bermasalah di laser, kata teknisi lain PSU, ordernya ke Hintek. Ada Hintek. Iya, udah PSU Aman. Hintek itu beda. Bedanya apa? Ada Ada. garansi yang paling penting, garansi. Jadi Garansi kita ya? tuh nggak main datang, betulin alat, running alat, kemudian alatnya udah bisa kita tinggal, nggak gitu. Ada garansinya juga. Ada garansinya juga. Beda loh, ada garansi servis sama garansi ininya beda. Ya. Apa namanya, si PSU-nya PSU-nya. beda garansinya. Mantap. Nah itu tuh kalau laser CO tuh juga sama apa gimana? Sama. Bedanya kan kalau CO2 kan dia pakai trafo ya buat tembaknya atau buat manasin si plastiknya kan dia ya. Ya kalau misalnya dia nerima tegangannya juga rendah, ya otomatis outputnya juga rendah. Oke. Iya, ini kecil juga energinya. Kecil juga ya. Itu juga pentingnya listrik. Masuk ke pertanyaan nomor 4 ya Pak. Kalau pasien sedang banyak nih, banyak pasien, apakah mesin boleh dipakai terus-terusan tanpa jeda? Nah, disarankan jangan ya dok, jangan dipakai. Karena apa? Karena si laser itu sendiri saja udah menghasilkan panas. Ini kalau pasien lagi banyak, kita paksa terus, nanti ada komponen tuh yang toleransi panasnya nih, misalnya nih udah capai maksimal, tuh kan? Terus ditembak terus, itu bisa kalah nanti, bisa rusak, betul nggak? Betul, Wah. betul banget. Ya. Kan di satu alat tuh banyak ya bang, dia komponen internal, ada lasernya, ada pendinginnya, ada yang lainnya. Nah, kalau laser ini, kalau misalnya dia kepanasan nih bang, ketembak terus, memang dia ada airnya kan. Cuma kalau emang terus menerus lama-lama ya, amit-amit bisa retak lah, atau bisa meleleh lah sama gitu ya, efeknya itu. Nah, komponen internalnya ini yang memang ada batasan panasnya bang. Ada beberapa spare part yang memang batasannya tuh 70 derajat tentunya kan.
kan kita pakai terus menerus akhirnya suhu naik jadi 100 derajat nih contohnya ya bang. Nah efeknya apa? Efeknya kalau nggak meledak, meleleh, ataupun ya gosong, nggak fungsi. Nah itu bang penyebabnya ya, makanya kenapa nggak disarankan. Nggak boleh disarankan itu ya. Iya, tidak disarankan Itu lah. dari apa namanya? Dari apa tadi? Dari listrik ya? Apa? Dari komponen. Komponennya ya, dari komponennya ya. Berarti kalau untuk itu kan komponen maksudnya kan tidak boleh dipakai dengan temperatur lebih tinggi ya, Iya, panas gitu ya kan. Batasannya. Nah itu kan ada yang namanya cooling system, emang nggak berfungsi di situ? Fungsi bang, cuma namanya kita pakai terus menerus ya, ada kalanya tuh cooling system tuh bakalan kalah juga bang. Air itu kan juga dia ada namanya sirkulasi walaupun cepet, tapi dia bisa panas juga kalau emang alatnya panas gitu loh. Udah capek lah ya gitu. Udah capek nih. Kalau air ibarat nih, orang mah ya. udah dingin nih ya, tapi sisi-sisinya panas nih bang. Iya. Lama-lama juga panas itu air. Secara kerjanya itu sama seperti air di radiator mobil kan bisa Iya, panas. oh iya mobil Apa motor nggak? juga ya. Mobil kita nih kalau kita habis dari jalan buka kap mendidih. Oh, Nah, itu bisa begitu juga. Begitu juga Oh, pokoknya nggak jadi- aman. Jangan dipaksa. Istirahatin aja dulu sambil ngobrol sama si pasiennya, matiin aja dulu. Oke, kita langsung masuk pertanyaan terakhir. Apakah mesin perlu kalibrasi energi secara berkala? Kita dulu. Ini jangan dulu dijawab. Kita akan bahas jawabannya nanti di episode selanjutnya, Dok. Untuk para dokter, teman-teman atau siapapun itu yang mau bertanya-tanya tentang servis, konsultasi untuk masalah pembelian alat, boleh di mana, Pak? Boleh DM Instagram kita, TikTok kita, boleh by komen juga masalah-masalah tuh yang sehari-hari dokter hadepin biar nggak bolak-balik servis ya. Kemudian juga WhatsApp langsung ke kita, nomornya ada di bio, itu juga boleh. Kita langsung itu kita on 24 jam ya. 24 jam kita on. Langsung aja Hintek pasti aman.